Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Sebelum video ini dimulai, mari kita isi kolom komentar dengan solawat. Semoga setiap huruf yang kita tulis menjadi cahaya yang menerangi hidup kita, melembutkan hati kita, dan menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah kepada keluarga kita. Silahkan tulis dengan lembut, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang, mari kita mulai renungan ini dengan hati yang tenang. Ada satu waktu di malam hari, waktu yang tidak semua orang bisa merasakannya, waktu yang tidak semua hamba Allah mampu terbangun di dalamnya, waktu yang sering kita abaikan atau kita anggap biasa. Padahal di dalam waktu itu ada rahasia yang sangat besar. Rahasia tentang siapa yang sedang dipanggil oleh Allah, rahasia tentang siapa yang sedang Allah dekatkan tanpa mereka sadari. Dan waktu itu adalah jam 2 pagi. Waktu ketika dunia sepi, ketika suara manusia sudah hilang, ketika angin pun terasa lebih pelan, ketika hati tiba-tiba terbangun gelisah tanpa sebab, atau mungkin terbangun seperti ada yang mengetuk jiwa kita. Sebagian orang mengira itu sekedar gangguan tidur, sebagian lagi menganggap itu hanya sakit kepala. Ada juga yang mengira itu karena urusan dunia yang mengganggu pikiran, padahal tidak selalu begitu. Dalam banyak keadaan, terbangunnya kita di jam 2 pagi adalah panggilan lembut Allah. Ya, panggilan lembut, bukan yang keras, bukan yang memaksa, bukan yang menakutkan, tetapi panggilan yang begitu halus hingga hanya hati yang sensitif yang bisa merasakannya. Allah tidak selalu memanggil kita dengan suara, Allah memanggil dengan rasa, dengan gelisah, dengan mimpi yang berat, dengan perasaan seperti ada yang mengetuk hati kita. Atau mungkin terbangun seperti ada yang mengetuk jiwa kita. Sebagian orang mengira itu sekedar gangguan tidur. Sebagian lagi menganggap itu hanya sakit kepala. Ada juga yang mengira itu karena urusan dunia yang mengganggu pikiran. Padahal tidak selalu begitu. Dalam banyak keadaan, terbangunnya kita di jam 2 pagi adalah panggilan lembut Allah. Ya, panggilan lembut. Bukan yang keras, bukan yang memaksa, bukan yang menakutkan, tetapi panggilan yang begitu halus hingga hanya hati yang sensitif yang bisa merasakannya. Allah tidak selalu memanggil kita dengan suara. Allah memanggil dengan rasa, dengan gelisah, dengan mimpi yang berat, dengan perasaan seperti ada yang mengetuk hati kita, atau dengan tiba-tiba terbangun tanpa alasan apapun. Dan di saat itu, Allah ingin kita sadar bahwa ada sesuatu yang Dia ingin sampaikan, bahwa ada sesuatu dalam hidup kita yang perlu kita dekatkan kepadanya, bahwa ada doa yang ingin Dia dengar langsung dari bibir kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampuni." Dan jam 2 pagi adalah waktu di mana kalimat itu berlaku kepada kita. Di saat itulah Allah sedang menunggu kita, menunggu sujud kita, menunggu air mata kita, menunggu bisikan kecil kita, menunggu permintaan yang bahkan tidak pernah kita sampaikan pada siapapun. Terbangun di jam 2 pagi bukan sekedar bangun. Bukan, itu adalah izin dari Allah untuk mendekat kepadanya. Izin untuk mengetuk pintu langit, izin untuk memohonkan apapun yang tidak bisa kita dapatkan dari manusia. Izin untuk bicara tentang apa saja yang selama ini kita pendam sendirian. Mungkin engkau sedang memikul beban hidup yang berat. Mungkin engkau sedang menahan air mata yang tidak pernah tumpah.
Mungkin engkau sedang bingung dengan rizki yang seret. Mungkin engkau sedang menghadapi rumah tangga yang penuh tekanan. Atau mungkin engkau sedang merasa jauh dari kebahagiaan. Dan Allah tahu semuanya. Karena itu Allah bangunkan engkau. Allah memanggil namamu. Allah mengetuk jiwamu. Seperti berkata, bangunlah. Aku ingin mendengar suaramu. Betapa mulianya engkau jika itu yang terjadi. Betapa Allah sedang memperhatikanmu. Betapa Allah sedang tidak ingin membiarkan engkau sendirian. Terbangun di jam 2 pagi sebenarnya bukan musibah, bukan gangguan tidur, bukan sesuatu yang harus takutkan. Justru itu adalah tanda kasih sayang Allah. Allah sedang memilihmu. Allah sedang membuka pintunya untukmu. Dan pintu itu tidak terbuka untuk semua orang. Bahkan banyak orang tidur pulas sampai pagi. Mereka tidak merasakan panggilan itu. Mereka tidak mendapatkan kesempatan itu. Tapi engkau terbangun. Engkau dipanggil. Karena mungkin Allah tahu bahwa doamu adalah doa yang harus segera diangkat. Mungkin Allah tahu bahwa hatimu sedang rapuh. Mungkin Allah tahu bahwa ada sesuatu dalam hidupmu yang harus Ia luruskan. Mungkin Allah tahu bahwa selama ini engkau terlalu sibuk memikirkan dunia dan sekarang Ia ingin engkau pulang kepadanya. Jam 2 pagi adalah waktu yang tidak dusta. Di saat itu, apapun yang engkau ucapkan tidak tertutup oleh riya, tidak tertutup oleh pamrih, tidak ditujukan kepada manusia. Hanya engkau dan Allah. Ada orang yang malamnya sangat gelap, tetapi hatinya justru paling terang ketika ia terbangun di waktu itu. Ada orang yang hidupnya penuh kesusahan, tetapi setiap kali ia bangun di jam 2 pagi, Allah mudahkan segala urusannya. Ada orang yang merasa dirinya hina, tetapi Allah memuliakannya karena ia menjawab panggilan malam. Mungkin kau pernah merasa begini, tertidur kemudian seperti ada yang membangunkan. Tidak ada suara, tidak ada alasan, tidak ada gangguan. Tapi engkau bangun, dan rasanya entah mengapa hati seperti ditarik untuk berwudu. Ingin berdoa, ingin mengadu, ingin menceritakan segalanya kepada Allah. Itulah panggilan malam. Itulah undangan dari Allah. Dan jarang sekali Allah memberi undangan itu kepada orang yang tidak Dia sayangi. Karena itu jika malam ini atau beberapa malam terakhir engkau sering terbangun di jam 2 pagi, maka jangan abaikan. Jangan tidur lagi tanpa melakukan apa-apa. Jangan katakan nanti saja. Jangan menunda. Bangunlah, duduklah sebentar, tarik napas perlahan, letakkan tangan di dada, katakan kepada Allah, aku datang ya Allah. Dan lihatlah bagaimana hidupmu perlahan akan berubah. Karena tidak ada satupun hamba yang menjawab panggilan Allah di sepertiga malam, kecuali Allah jawab panggilannya di siang hari. Ada satu hal yang sering kita lupa ketika terbangun di jam 2 pagi. Kita menyangka bahwa tubuh kita yang memaksa kita bangun. Kita menyangka bahwa pikiran kita sendiri yang membuat kita gelisah. Padahal seringkali bukan tubuh, bukan pikiran, tetapi ruh yang sedang digerakkan oleh Allah. Pada malam yang hening itu, ada detik-detik khusus yang hanya bisa dipahami oleh hati yang lembut. Detik di mana Allah membuka pintu rahmat. Detik di mana Allah menurunkan ketenangan. Detik di mana Allah seakan berkata, mendekatlah. Aku ada di sini. Aku mendengar. Dan ingatlah satu ucapan Imam Al-Ghazali yang begitu dalam. Beliau berkata, jika Allah menggerakkan hatimu untuk berdoa, ketahuilah bahwa Dia sedang ingin mengabulkan permintaanmu. Betapa lembutnya pesan itu, betapa indahnya makna yang terkandung di dalamnya. Bahwa kita tidak mungkin bisa berdiri, duduk, atau bahkan sekadar mengangkat tangan untuk berdoa, kecuali Allah sendiri yang menggerakkan kita. Dan jika Allah sudah menggerakkan kita, itu tandanya Allah sedang menunggu doa yang keluar dari hati kita. Karena itu, ketika engkau terbangun di jam 2 pagi, jangan pernah anggap itu kebetulan. Bisa jadi, itu adalah cara Allah berkata, aku sudah membuka takdirmu.
Sekarang, mintalah apa yang engkau perlukan. Jam 2 pagi adalah waktu di mana dunia tidak lagi berisik. Tidak ada mobil lewat, tidak ada suara penat dunia, tidak ada tuntutan pekerjaan, tidak ada keramaian. Yang ada hanya engkau dan Allah. Dan justru di kesunyian seperti inilah doa menjadi paling jujur, paling bersih, paling murni, paling dalam. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, di antara tanda Allah mencintai seorang hamba adalah Allah menjadikannya senang berhalwat, senang menyepi untuk mengingatnya. Bukankah bangun jam 2 pagi adalah sepi yang paling sempurna? Tidak ada siapa-siapa, tidak ada gangguan, tidak ada celaan, hanya engkau yang duduk sendirian dalam gelap dengan sinar iman yang mungkin baru terasa ketika seluruh dunia tidur. Dan justru dalam keadaan sesunyi itulah hati menjadi paling dekat dengan Allah. Ada orang yang bangun karena mimpi buruk, ada orang yang bangun karena gelisah, ada yang bangun karena merasa kesepian, ada yang bangun karena air mata yang tertahan. Tetapi sesungguhnya Allah tahu apa alasanmu. Allah yang menciptakan gelisah itu, Allah yang menumbuhkan rasa ingin mencari ketenangan itu, Allah yang membuat ruhmu memberontak agar mencari cahaya. Karena hati manusia tidak akan pernah bisa tenang tanpa Allah. Dan Allah tahu kapan waktu terbaik untuk memanggilmu kembali kepadanya. Mungkin ada sesuatu dalam hidupmu yang butuh diperbaiki. Mungkin ada doa yang selama ini terhalang. Mungkin ada rezeki yang belum turun karena hatimu belum kembali kepada Allah. Mungkin ada urusan rumah tangga yang tidak kunjung selesai. Mungkin ada beban hidup yang baru bisa engkau lepaskan di hadapan Allah. Dan Allah tahu semua itu. Imam Abu Yazid al-Bustami pernah berkata, jika engkau ingin Allah dekat denganmu, dekatilah Dia dalam kesunyian. Apalagi yang lebih sunyi daripada jam 2 pagi. Apalagi yang lebih sempurna daripada waktu di mana tidak ada mata manusia yang memandangmu, tidak ada telinga yang mendengarmu, tidak ada mulut yang menilaimu. Saat itu, yang melihatmu hanyalah Allah, yang mendengarmu hanyalah Allah, yang menilai sujudmu hanyalah Allah. Lihatlah betapa banyak orang tidur pulas tanpa terbangun, bukan karena mereka buruk, tetapi karena Allah belum memilih mereka. Allah belum mengundang mereka. Allah belum mengetuk pintu hati mereka. Namun engkau terbangun. Engkau merasa ada sesuatu. Engkau merasa ada panggilan. Engkau merasa ada yang menggerakkan jiwa. Maka jangan abaikan panggilan itu. Karena sekali Allah memanggil itu adalah karunia. 2 kali Allah memanggil itu adalah kesempatan. 3 kali Allah memanggil itu adalah kemuliaan. Dan jika engkau tidak menjawab panggilan itu, engkau mungkin akan kehilangan sesuatu yang sangat besar dalam hidupmu. Ketika engkau menjawab panggilan itu, lakukan hal-hal yang sederhana. Duduklah, tarik napas pelan, ucapkan istighfar dengan hati yang jujur, ambil air wudhu jika mampu, lalu katakan, Ya Allah, aku datang. Aku datang membawa semua kelemahanku. Aku datang membawa semua kesalahanku. Aku datang membawa semua beban yang tidak sanggup aku pikul sendirian. Dan lihatlah bagaimana hati akan terasa ringan, bagaimana kesedihan tiba-tiba luruh, bagaimana beban hidup menjadi lebih mudah diterima. Karena jam 2 pagi adalah waktu ketika Allah tidak hanya mendengar, tetapi menjawab. Rasulullah bersabda bahwa doa di sepertiga malam adalah doa yang paling mustajab. Dan jika engkau terbangun tanpa sebab, itu berarti Allah sedang membukakan pintu mujajab itu untukmu. Allah tidak pernah memanggil orang yang Dia benci. Allah memanggil orang yang Dia cintai. Allah memanggil orang yang Dia ingin dekatkan. Allah memanggil orang yang Dia ingin tinggikan derajatnya. Allah memanggil orang yang Dia ingin kuatkan hatinya. Maka ketika engkau terbangun di jam 2 pagi, ketahuilah, engkau sedang berada dalam perhatian Allah. Engkau sedang menjadi hamba yang Allah pilih. Engkau sedang berada dalam cahaya yang tidak semua orang dapat mendapatkannya. Dan itu
adalah kemuliaan yang tidak ternilai. Ada sesuatu yang sering kita abaikan ketika Allah membangunkan kita di jam 2 pagi. Kita merasa terlalu lelah. Kita merasa terlalu berat untuk berdiri. Kita merasa tubuh ini tidak kuat. Padahal justru pada saat itulah pertolongan Allah sedang berada sangat dekat. Di waktu sunyi itu, seluruh pintu dunia tertutup. Namun ada satu pintu yang terbuka lebar. Pintu yang tidak pernah ditutup sejak zaman Nabi Adam hingga hari ini. Pintu yang tidak tertutup oleh dosa, tidak tertutup oleh masa lalu, dan tidak tertutup oleh kelemahan apapun. Itulah pintu rahmat Allah di sepertiga malam. Jika engkau sedang mencari jalan keluar dari masalah hidup yang berat, maka jam 2 pagi adalah waktu ketika takdir bisa berubah. Karena Allah sendiri yang menjanjikan bahwa Dia turun untuk mendengarkan doa hambanya. Allah yang maha tinggi turun ke langit dunia untuk mendekat kepadamu, untuk menunggu bisikanmu, untuk melihat bagaimana engkau datang dalam keadaan penuh luka, tapi tetap membawa harapan. Betapa mulianya engkau ketika engkau menjawab panggilan itu. Imam Al-Ghazali sekali berkata, "Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, lihatlah di mana Allah letakkan hatimu saat sepertiga malam. Jika Allah menempatkan hatimu dalam keadaan terbangun, tergerak, atau ingin berdoa, maka ketahuilah engkau sedang berada di posisi yang istimewa. Mungkin engkau tidak merasa istimewa, mungkin hidupmu terasa berat, mungkin engkau merasa tidak punya apa-apa, tetapi Allah tidak melihatmu seperti manusia melihatmu. Allah melihat hatimu, dan hati yang terbangun di jam 2 pagi adalah hati yang sedang ditarik kembali kepada cahaya. Ada begitu banyak orang yang menginginkan ketenangan, tapi mereka tidur pulas hingga pagi. Ada banyak orang yang ingin hidupnya berubah, tapi mereka tidak pernah mendapatkan panggilan malam seperti ini. Ada banyak orang yang ingin rezekinya luas, tapi hatinya tidak pernah digerakkan untuk mendekat kepada Allah di waktu yang mustajab. Namun engkau terbangun, engkau diundang, engkau dipanggil. Apalagi yang lebih indah dari itu? Kadang panggilan itu datang melalui rasa gelisah, kadang dari rasa takut, kadang dari mimpi aneh, kadang dari rasa sakit emosional yang entah dari mana datangnya, kadang dari rasa sepi yang tiba-tiba menyesakkan dada. Imam Sahal At-Tustari pernah berkata, ketika Allah ingin mengangkat seorang hamba, Allah jadikan hamba itu merasa sendirian dengannya. Karena itu, tidak heran jika engkau merasa sendirian ketika bangun malam. Karena justru di saat sendirian itulah Allah ingin engkau hanya bergantung kepadanya. Jangan kira engkau bangun malam karena engkau ingin. Tidak, engkau bangun karena Allah ingin, karena Allah sayang, karena Allah melihat ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam hidupmu. Karena Allah tahu engkau sudah terlalu lama bertahan sendirian, dan Allah tidak ingin membiarkanmu melanjutkan perjuangan itu tanpa bantuannya. Jam 2 pagi adalah waktu ketika Allah menghapus jarak antara langit dan bumi. Waktu ketika doa hamba yang paling lemah bisa menggetarkan arasy. Waktu ketika air mata yang jatuh hanya 1 tetes bisa membasuh seluruh kesalahan masa lalu. Karena itu, jangan remehkan saat engkau terbangun seperti ini. Jangan menunda untuk bangkit. Jangan kembali tidur dengan mengatakan, nanti saja. Karena bisa jadi panggilan itu tidak datang lagi esok hari. Sungguh, ada orang yang dipanggil hanya sekali seumur hidup. Ada yang dipanggil hanya ketika hatinya sedang remuk.
Ada yang dipanggil hanya saat hidupnya sedang menuju jalan gelap. Ada yang dipanggil hanya saat Allah ingin menyelamatkan masa depannya. Dan ada yang dipanggil hanya karena Allah sangat rindu mendengar suaranya. Jika panggilan itu datang kepadamu, maka sambutlah. Karena bisa jadi itu adalah panggilan yang akan menyelamatkan hidupmu, menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan masa depanmu, dan menyelamatkan akhiratmu. Pada jam 2 pagi, Allah tidak melihat betapa indah pakaianmu. Allah tidak melihat siapa dirimu di mata manusia. Allah tidak melihat apa jabatanmu, hartamu, atau statusmu. Allah hanya melihat hatimu. Hati yang ingin kembali, hati yang ingin pulang, hati yang ingin memohon, hati yang ingin diperbaiki, hati yang ingin disembuhkan. Karena itu, ketika engkau terbangun, katakan dengan suara yang paling jujur, "Ya Allah, aku datang. Aku datang membawa seluruh hidupku yang berantakan. Aku datang membawa seluruh masalah yang tidak mampu aku selesaikan sendiri. Aku datang membawa seluruh luka yang tidak mampu aku sembuhkan sendiri." Dan lihatlah betapa Allah akan menyambutmu. Ada orang yang hidupnya berubah bukan karena usaha besar, bukan karena kerja keras yang tidak berhenti, bukan karena koneksi, bukan karena kemampuan, tetapi hidupnya berubah karena satu malam saja ia menjawab panggilan dari Allah. Satu malam saja ia menangis di hadapannya. Satu malam saja ia sujud tanpa meminta apapun selain kedekatan. Itulah kekuatan jam 2 pagi. Waktu ketika manusia paling kecil, tapi doanya paling besar. Dan jika engkau sedang terbangun akhir-akhir ini, maka itu bukan tanpa alasan. Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa makna. Engkau tidak sedang bangun, engkau sedang dipanggil, engkau sedang disucikan, engkau sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih baik. Engkau sedang dipilih, dan tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada ini. Ada sebuah hikmah besar yang sering tidak kita sadari, bahwa ketika Allah membangunkan kita di jam 2 pagi, itu bukan sekadar momen, bukan sekadar kebiasaan tubuh, bukan sekadar gangguan tidur, tetapi itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang paling halus dan paling pribadi. Tidak semua orang dipanggil di waktu itu. Tidak semua hamba diberikan kesempatan untuk mendekat pada jam yang sangat rahasia itu. Bahkan banyak ulama mengatakan bahwa jika engkau bisa bangun di sepertiga malam, itu adalah tanda Allah sedang memperhatikanmu lebih dari biasanya. Dan jika engkau merasa panggilan itu datang kepada dirimu, maka ketahuilah bahwa engkau sedang berada di hatinya. Jam 2 pagi adalah waktu yang tidak bisa ditiru, tidak bisa digantikan, tidak bisa dipalsukan. Karena yang bangun di waktu itu bukan badanmu, tetapi hatimu. Hati yang Allah gerakkan, hati yang Allah hidupkan, hati yang Allah angkat untuk mendekat kepadanya. Dan seringkali panggilan itu datang pada masa-masa paling berat dalam hidupmu, saat tubuhmu lelah, saat jiwamu merasa kosong, saat pikiranmu terasa sesak, saat dunia seperti menutup semua pintu, saat engkau merasa semua orang menjauh darimu. Justru pada waktu itulah Allah memanggilmu, agar engkau tahu bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendirian. Ada satu kalimat dari seorang wali besar, Imam Abdul Qadir Al-Jailani, yang begitu lembut. Beliau berkata, "Jika Allah ingin memperbaiki hidupmu, Allah akan memperbaiki malammu terlebih dahulu." Dan begitu sering, perbaikan itu dimulai dari satu hal kecil bernama terbangun di jam 2 pagi. Bisa jadi, hidupmu selama ini terasa berat karena Allah ingin engkau mendekat. Bisa jadi, rezekimu selama ini tersendat karena Allah ingin engkau membuka pintu malam.
Bisa jadi hatimu selama ini terasa sempit karena Allah ingin engkau menangis di hadapannya. Bisa jadi kebahagiaanmu tertahan karena Allah ingin engkau kembali mengucapkan belas kasih di jam yang penuh cahaya itu. Karena jam 2 pagi adalah jam saat Allah membersihkan hati, jam saat Allah membuka jalan baru, jam saat Allah menuliskan takdir yang berbeda, jam saat Allah menyembuhkan sesuatu yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Dan ketika engkau sujud di waktu itu, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang hilang begitu saja. Semua dicatat, semua diangkat, semua diperdengarkan. Kalaupun engkau menangis tanpa bisa berkata apa-apa, Allah tahu maknanya. Kalaupun engkau hanya diam sambil memeluk lututmu, Allah tahu maksudnya. Kalaupun engkau hanya duduk tanpa suara, tanpa doa panjang, Allah sudah mengerti semuanya. Allah tidak butuh kata-kata indah. Yang Allah inginkan hanyalah hatimu hadir. Dan jika hatimu hadir di jam 2 pagi, ketahuilah bahwa engkau sedang berada di tempat yang sangat mulia. Kadang kita bertanya-tanya, mengapa aku sering terbangun? Mengapa aku merasa gelisah padahal tidak terjadi apa-apa? Mengapa ada dorongan lembut yang memanggilku untuk bangun? Mungkin karena Allah tahu bahwa doa yang ingin engkau panjatkan malam itu sedang Allah siapkan untuk dikabulkan. Ada satu ucapan dari Imam Al-Ghazali yang sangat dalam. Beliau mengatakan, doa di sepertiga malam bukan hanya mengubah takdir, tetapi mengubah hati yang kemudian membawa takdir baru. Karena itu jam 2 pagi bukan hanya waktu untuk meminta, tetapi waktu untuk memperbaiki diri, untuk membersihkan hati, untuk menata kembali jiwa yang selama ini pecah dalam diam, untuk menyembuhkan luka-luka yang tidak pernah kita ceritakan pada siapapun. Di waktu itu, engkau tidak sedang berbicara kepada manusia. Engkau sedang berbicara kepada Zat yang menciptakanmu, Zat yang tahu seluruh alur hidupmu, Zat yang tahu setiap luka yang engkau sembunyikan, Zat yang tahu isi hatimu lebih dari dirimu sendiri. Dan sungguh, Allah tidak pernah memanggilmu kecuali karena Allah ingin memberi kedamaian, memberi jawaban, memberi ketenangan, memberi kelapangan, memberi cahaya. Kadang pemberian itu bukan berupa materi, bukan berupa rumah yang megah, bukan berupa rezeki yang melimpah, tetapi berupa sesuatu yang jauh lebih mahal dari semua itu, yaitu hati yang kuat, hati yang tenang, hati yang tidak mudah hancur. Karena bagi banyak orang, ketenangan adalah rezeki terbesar dalam hidup. Mungkin dunia tidak selalu berubah, mungkin masalah tidak langsung hilang, mungkin keadaan tetap sama. Namun ketika hatimu berubah, hidupmu juga berubah. Dan perubahan itu hampir selalu dimulai dari malam, dari waktu saat engkau menjawab panggilan Allah. Jika beberapa malam terakhir engkau sering terbangun, ketahuilah ini baik, ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa Allah sedang memilihmu, Allah sedang mengajarkan sesuatu, Allah sedang menarikmu mendekat. Allah sedang ingin engkau mengenalnya lebih dekat lagi. Jangan tidur sebelum engkau menjawab panggilan itu. Jangan biarkan panggilan itu berlalu tanpa engkau sambut. Jangan anggap itu hal biasa. Karena bisa jadi, malam itu adalah malam yang akan mengubah seluruh perjalanan hidupmu. Malam itu adalah malam yang membuat Allah menghapus kesedihanmu. Malam itu adalah malam yang menjadi saksi takdirmu diganti dengan yang lebih baik. Malam itu adalah malam ketika engkau benar-benar kembali kepada Allah. Dan ketika engkau bangkit lalu mengangkat tangan, lalu berbisik, "Ya Allah, aku datang." Maka saat itu pula pintu langit terbuka untukmu. Saat itu pula para malaikat berdiri menyambut doa-doamu. Saat itu pula takdirmu mulai ditulis ulang sesuai apa yang engkau bisikan. Saat itu pula Allah menurunkan ketenangan yang tidak akan dirasakan oleh siapapun kecuali orang yang menjawab panggilan ini. Hidupmu mungkin tidak sempurna, hatimu mungkin sering retak, langkahmu mungkin sering goyah. Tetapi selagi engkau masih bisa bangun di jam 2 pagi, engkau tidak pernah benar-benar jatuh. Engkau sedang dipegang oleh Allah. Dan selama Allah memegangmu, tidak ada apapun di dunia ini yang mampu menjatuhkanmu.